Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, Alhamdulillah. Who is absent today? Febri? Absent. Okay, Febri absent today because he is sick. Yeah. Okay. Okay, before we start our lesson, please pray. Okay, let's pray. Begin. Okay, finish. Okay, in this morning, in ICT subject, we learn about bird journey game. Yes, this is the project one, making an education-based adventure game. Okay, do you still remember what did you learn last week? Maybe Nia. Do you still remember Nia? Mbak Nia? Yesterday I'm not answer Miss. I don't know. Maybe I wanna ask to my friend first. Okay, no problem. Yeah. In last week, yeah, we had learned about construct, ya, construct 3 atau construct 3 yang baru awalan untuk construct 3 ya. Ya. Nah, and learning objective in ICT subject today, students are able to apply creative of simple education game. Ya, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita itu adalah siswa dapat mengaplikasikan kreasi dari game yang untuk pendidikan, ya, game pendidikan yang mudah ataupun simple. Oke, nah ini ya. Why do we need to learn educational game? Learning is more fun and interactive. Jadi pembelajaran ini diharapkan lebih menyenangkan dan juga lebih interaktif ya, agar semua siswa nantinya bisa aktif ya. And then increasing motivation and interest. Ya, jadi untuk meningkatkan motivasi kalian semua dan juga ketertarikan kalian, bagaimana kita bahwa kita itu membutuhkan pembelajaran ini. And then students are able to think critically. Nah, pastinya di sini saat kalian nantinya menyusun game ini, ya, diharapkan kalian semua bisa berpikir lebih kritis, ya, lebih kritis. Dan pastinya nanti kamu akan juga bisa problem solving, ya, karena kalaupun nanti di game nanti teman-teman ada kesulitan ataupun ngebug, ya, kalian semua bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Any question before we continue? Okay. Next, yeah. The goal of the game project to be created, ya. Yang pertama, ya, karakter can be moved, ya. Yang pertama adalah teman-teman semua akan belajar bagaimana karakter dalam game nanti itu bisa bergerak, ya, bisa bergerak sesuai yang diinginkan. And second, avoiding the enemy.
Ya, jadi bisa menghindari rintangan, ya, bisa menghindari rintangan ataupun nanti akan ada musuh seperti itu. Ya. And the third, complete the mission. Ya, setelah menghindari musuh, pastinya kita semua ingin dalam game kita ini bisa selesai. Misi kita bisa selesai, finish dengan ya, we get the score ya ataupun poin ya yang maksimal. And then roadmap tutorial. Jadi nanti kita akan ada preparation ya, preparation. Terus kita juga akan menyiapkan obstacle ya, halangan-halangan yang akan kita berikan dalam game nanti. And then we need physics ya. Jadi nanti bagaimana karakter nanti apakah akan berjalan ke kanan, ke kiri, ataupun melompat ya, ataupun nanti jatuh saat ketemu musuh harus bagaimana, bisa melompatkah, menghindar ya. Kalau nanti tidak bisa menghindar akan terjatuh, okay, dan lain sebagainya. And next collision ya, collision yaitu di mana kita bisa membuat game kita ini ya bisa untuk bagaimana dia mendapatkan koin saat dia berhasil melewati rintangan ya. Ataupun nanti saat level tertentu maka kita bisa naik level ya. Dan juga nanti kalau kita tertangkap oleh musuh ya, maka kita akan berkurang ya, nyawanya akan berkurang dan lain sebagainya ya. Melalui scoring ya tadi ya. Jadi dari saat kita ketemu musuh ya, kita bisa melewatinya, maka kita akan mendapatkan skor di sana. Oke, next. Ini ya, langsung saja. In the second chapter, creating obstacle and character. Ya, I will show the game and please look at the game carefully. Ya, saya akan menampilkan game berikut. Silahkan nanti teman-teman semua di sini perhatikan dengan seksama. Di tempat kalian sudah muncul belum? Not yet. Oke, lihat. Ya, oke. Sebentar. Ya, oke. Okay, finish, ma'am. Yes. Nah, ini ya. Pertama kita akan melihat if we play. Nah, ini bisa dilihat game ataupun tampilan game yang ada di situ. Kok belum bisa digerakkan ya? Nah, kita lihat ya dari game tadi. Maybe I ask you, Norma, ya. from the game, what is the component of game? What is component of game? Ada apa saja yang ada di tampilan itu? Bisa Bird. dilihat lebih dahulu. Ada bird, Miss. Oh, ada bird. Oke, next.
Ada apa lagi? Ada tiang. Ada tiang. Oke. Oke, correct. Yang biru itu yang bentuknya persegi panjang. Yang ada kayak bukitnya. Itu kalau dalam ini namanya apa kira-kira? Kotak seperti seperti foto, gambar itu namanya apa? Secara umum namanya dalam game apa? Ada yang bisa membantu? Background. Oke, Template. background. Oke, Iya. it is true. Dan di situ nanti sudah ada di pojok kiri. Ada yang bisa membaca nggak? Yang di pojok kiri. Or Oke, score. Nanti kalian bisa menuliskan dalam bentuk tulisan score atau poin atau apa ya, terserah. Nah, dari situ kita akan melihat, ya tadi sudah dilihat ya bahwa itu merupakan contoh. Ini belum digerakkan, ya, contoh bahwa ada apa saja di sana, ya. Oke, kita kembali ke slide yang tadi. Ya, oke, ya, kita akan menciptakan ataupun membuat obstacle ataupun halangan dan juga karakternya. Ya, next. Ini ya, pertama, create a new project. Ya, students create a new project in Construct 3. Ya. Pertama kalian nanti bisa sudah menginstal semua atau ada yang mungkin kemarin nggak berangkat belum menginstal Construct 3-nya. Ya, nanti setelah ini kita bareng-bareng ya yang belum bisa untuk menginstal dulu. Nah, setelah itu nanti kita akan memulai new project ya. Bisa kalian beri judul name di sini according to the game ya, according to the your game di sana. Terus kita akan menentukan ini sih yang biasa ya, ini yang pada umumnya seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita akan klik create. Kita setelah ini akan belajar bareng-bareng. Mungkin bisa diperhatikan dulu di layar ya agar bisa jelas. Nah, and the second step is inserting a game background ya. Tadi yang disampaikan Mbak Norma. Jadi yang biru seperti gambar itu dalam game kita sebut dengan background ya. Create a background layer and insert the game background with the sprite tool ya. Cara memasukkan dan lain sebagainya kita akan belajar setelah ini. Ya. Dari mana kita dapat backgroundnya? Silahkan. Nanti teman-teman bisa mencari terlebih dahulu di internet ya, mencari background-background yang kalian inginkan di internet. Ya, setelah itu kalian bisa download dan disimpan di komputer. Ya, nanti akan kita pakai dalam pembuatan game setelah ini. Okay, and the third step ya, create obstacle. Di sini kira-kira obstacle-nya yang mana dalam gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Mungkin tadi sudah ya, Mbak Norma ya. Mungkin Mbak Robi ada yang bisa membantu menjawab. Kira-kira menurut kamu ya, what is the obstacle from this picture? Ini apa sedang kemana ini? Mungkin ada yang mau membantu. Di mana obstacle-nya coba? Obstacle itu adalah halangan, rintangannya. tiang yang itu ya, Miss ya. Oke, good job ya, tiang ya. Nanti obstacle-nya bentuknya apa saja, terserah ya, up to you. Bisa tiang, bisa apa tuh? eh, Bentuk-bentuk yang menyeramkan juga bisa ya. Atau nanti ada kayak mangkuk yang dijejer-jejer, kita harus melewati mangkok-mangkok tersebut terserah ya. Ya, up to you.
Jadi nanti sebelum memulai membuat game, ya kita harus merencanakan dulu, ya. Kita harus merencanakan. Tuh. And then next step is enter the main characters of the game. Jadi untuk poin ketiga dan keempat ini sebenarnya tidak masalah apabila kita mendahulukan ya yang keempat ini. Misalnya saya mau nyari karakternya dulu. It's okay ya. Jadi tidak ada masalah. Yang mana terlebih dahulu itu juga tidak ada masalah. Ya, misalnya kita inginnya karakternya dulu, habis itu baru kita obstacle. Nah, itu juga boleh ya. Oke. Di sini kira-kira bisa ditebak nggak main character of the game-nya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Bird. Oh, bird. Oke, good job Farida ya. Good job. Nah, di situ bird. Kalian boleh apapun ya. Misalnya Mario, gambar Mario atau icon-icon yang lain, Upin Ipin maybe ya, boleh. Ataupun karakter-karakter yang diciptakan sendiri. Kalau ini misalnya just download from internet ya. Kalau kalian pintar menggambar, nanti kalian bisa karakternya bisa kalian ciptakan sendiri ya, yang belum pernah ada di game manapun. Oke, next, getting start programming with event sheet. Ya, jadi nanti apakah dengan kita tadi sudah menyiapkan ada karakter, ada obstacle, ada background dan mungkin yang lainnya, ya. Apakah tiba-tiba bisa berjalan sendiri? Bisa apa enggak kira-kira? Bisa apa enggak ya kira-kira ya? Tidak. Oke, tidak. Ya, kalau kita hanya tadi menempel, ada karakternya, kita pasang karakter, pasang obstacle ya. Kalau kita tidak memberikan sesuatu di sana, ya, if we don't give the code ya, codingannya itu tidak kita berikan, ya maka kita tidak bisa menjalankan program tersebut. Nah, nanti setelah memasukkan karakter-karakternya tadi, ya, kita bisa melihat di situ ada event sheet, ya. Nanti ada event sheet yang untuk memasukkan kode-kode ya supaya karakter tadi itu mungkin move atau jump atau apa according to the game creation plan ya. Jadi akan sesuai dengan rencana ya game kalian. And the last ini checking the game ya. Check the game display by pressing the play button. Ya, jadi saat sudah selesai codingan, ya mungkin nggak sampai selesai sampai akhir nggak apa-apa. Jadi setiap kali codingan, ya kita bisa cek ya, cek displaynya seperti apa sih nanti dengan menekan tombol play button yang ada di aplikasi ataupun apa namanya program konstruk tersebut. Oke, terima kasih. Kita akan menuju ke praktiknya langsung ya. Kita buka terlebih dahulu konstruk 3-nya. Sudah siap semuanya? Ready, Miss. Siap, Oke. Miss. Belum diinstal, silakan diinstal dulu ya. Based on application, construct application yang kemarin Miss Aya sudah share ya. Coba Miss Aya share dulu untuk gamenya, construct 3-nya. Ya, ini ya yang pertama kita lihat tampilannya. Ya, di sini nanti setelah kita create ya new ini tampilan awal ya, menciptakan tampilan baru, setelah itu akan muncul seperti ini. Di situ tadi kita masukkan
background-nya terlebih dahulu. Nih, background ini bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan. Setelah itu cara memasukkan background ya. Oke. Kita mungkin bisa ulangi dari awal ya. Kalau mau ganti background juga boleh ya, kita bisa ulangi. Klik kanan ya, silakan. Klik nanti insert new object. Ya, insert new object. Nah, di sini kita pilih yang sprite ya, yang sprite ini. Nanti kita akan klik insert. Setelah itu insert. Nah, ini kan muncul ya tanda plus. Kita klik tanda plusnya di sini. Atau kalau enggak langsung 2 kali itu bisa langsung muncul. Setelah itu kita pilih dari folder yang ada di laptop kita masing-masing. Ya, nah ini. Pilih background yang sudah teman-teman download ya. Yang disesuaikan dengan game plan kalian masing-masing. Kalau gamenya pengen temanya bawah laut, ya nanti bawah laut ya. Kalau temanya mau ini, silahkan sesuai dengan tema kalian masing-masing. Misalnya ini ya, saya ganti ya misalnya ya. Nah, open atau 2 kali klik. Nah, seperti ini. Nanti ini di close saja. Di close saja. Maka background ini sudah ada di sini. Kalau mau diganti, ini kita bisa delete ya. Ini bisa disesuaikan. Any question? Oh, Bisa semua? Oke. No, Miss. no. Nanti kita cek satu-satu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk menambahkan karakter ya sama dengan yang tadi diulangi, klik kanan ya. Insert new object seperti itu. Setelah itu nanti kita tambahkan bisa spread dulu ya. Ini kita awalan dulu yang mudah dulu. Sama, kita akan masukkan dari folder ini ya, karakter yang kalian sudah download ya. Contohnya ini. Kalau ini belum remove background, silakan di remove background terlebih dahulu karakternya supaya di sini tidak ada putih-putihnya ya. Ya, supaya di nantinya tidak ada putih-putihnya di sini. Ya. Oke, ini sepertinya belum di remove background punya misalnya ya. Nanti teman-teman diulangi di remove background terlebih dahulu. Oke, ini saya kembalikan ya. Jadi kita pakai yang tadi dulu. Kita pakai yang gambar awal dulu. Ya, ini ya. Nah, kita akan memberikan event sheet. Ya, di sini ada beberapa. Ada start page, layout one, home, and event sheet. Nah, untuk menggerakkan ini, menggerakkan si karakter utamanya ini, kita akan lakukan di event sheet-nya terlebih dahulu. Di event sheet ini nanti untuk menggerakkan berarti sebentar, ini sudah dari awal ya. Dari sini kita beri nama burungnya tadi atau birdnya tadi itu adalah sprite ya, sprite. Nanti kalau mau diganti sendiri bisa, diganti namanya sendiri bisa dari sini ya. Di sini ada untuk mengganti di sini object types-nya. Nah, kalau sprite ini, nah nanti dia akan bergerak ya, bisa kita gerakkan karena dia menghindari nantinya di gamenya ini menghindari pipa, jadi dia digerakkannya bukan maju, tetapi dia bergerak naik turun ya menggunakan touchscreen yang ada di laptop.
Nanti teman-teman juga bisa menggunakan keyboard ya, barangkali menggunakan keyboard ataupun menggunakan touchscreen. Itu teman-teman, karena waktunya sudah habis, nanti ini ya caranya ya. Kita masukkan dulu gambar touch ini, karena tadinya belum ada, kita bisa tambahkan dulu ya. Di mana nambahkannya? Yaitu di sini. Di layout 1 ini bisa kita tambahkan insert new object ya. Nah, di sini kita beri yang touch. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini karena punya saya sudah saya tambahkan, jadi di sini tidak bisa ya, sudah mati. Nah, kalau kalian misalnya pengen pakai mouse atau keyboard atau pakai gamepad, itu juga bisa kalian pilih. Ya, itu ya teman-teman. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan. Nanti dicoba dulu. Yang pertama memasukkan background, terus nanti ada main karakter, dan juga nanti bisa memasukkan ini dulu. Ya, sebelum nantinya kita berikan codingan di event sheet. Yeah. Okay, any question before we close our lesson today? No. No, Miss. Enough, Sudah jelas semua Miss. ya? Yeah. Okay, Understand. before we close our lesson, ya, maybe ada yang mungkin ingin menyampaikan. Ya. Kita merefleksikan dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ada yang mau menyampaikan, nggih? Bagaimana kalian tadi setelah melihat pembelajaran ini, ya, dari pertama kita mengenal bagaimana kita bisa membuat sebuah game, sampai kita tadi bisa memasukkan karakter-karakternya. Ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan sedikit untuk refleksinya. Oke, Mbak Norma apa? Silakan Mbak Norma. Pas membuat gamesnya, terus dicoba, birdnya bisa jalan naik turun itu rasanya happy banget, Miss. Oke, ya. Oke ya, untuk bisa membuat, nah nanti kadang ada teman-teman yang mungkin kesulitan ya. Tadi kok sudah diberikan spread yang seperti ini, tapi kok nggak jalan ya? Itu nanti kita akan berlatih lagi bagi tadi yang sudah, oke. Berarti kalian sudah sukses di langkah yang pertama, ya nanti bisa dicoba setelah ini ya, bisa kalian gali lagi. Setelah bisa melompat, nanti bisa maju itu apa, codingannya dan lain sebagainya. Ya, oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang pada hari Jumat ya, Jumat besok. Jangan lupa, misalnya akan mengecek ya tadi apakah sudah sampai pada tahap memasukkan insert semua komponen, dan juga barangkali ada yang sudah mulai membuat codingannya ya. Oke, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, see you next time. Terima kasih. See you, Miss. See you. Miss.